Hai para pencinta jamur, pagi ini tanggal 8 Juni 2020, jam 11 pagi saya sudah berada di kebun. Biasanya saya datang jam 2 atau jam 3 sore. Pagi ini saya bisa datang lebih awal dan karena kemarin hari hujan, jadi jamur kita lumayan lebih banyak tumbuhnya. Pagi ini kita akan panen jamur kuping. Tapi sebelum kita panen jamur kuping, saya informasikan kenapa saya pakai masker setiap kali di kebun. Nah, sebenarnya kalau kita berada di kebun jamur, di dalam kebunnya seperti ini, kita tetap harus pakai masker, ada dan atau tidak corona. Dari sejak pertama saya berkebun jamur, selalu menggunakan masker agar menghindar spora jamur kita isap. Dan spora jamur tuh kalau kita isap tuh akan mengganggu pernapasan katanya. Tapi karena kebun jamur saya lebih terbuka, jadi biasanya spora jamurnya bisa terbang keluar, jadi tidak akan mengganggu pernapasan di kebun. Dan karena kebun jamur saya di hutan, sekitarnya pohon-pohon, jadi kalau oksigennya terpenuhi di sini. Apalagi kalau pagi-pagi seperti ini, udara di kebun sangat segar, sangat fresh. Hanya kekurangan di sini nggak ada sinyal dan tidak ada listrik. Nah, pagi ini kita akan panen jamur kuping. Selain jamur tiram putih, saya juga ada tanam jamur coklat dan tiram coklat, dan ada juga jamur kuping. Kedepan saya akan tanam juga jamur jenis lain dan atau jamur-jamur yang biasa dikonsumsi oleh komunitas Dayak. Nah, pagi ini kita akan tunjukkan bagaimana cara panen jamur kuping. Ini jamur kupingnya seperti ini. Nah, udah lumayan besar jamur kuping, seperti kuping kita, seperti ini. Panen jamur kuping juga sama seperti panen jamur coklat, tiram coklat atau tiram putih, seperti ini. Hanya disabut dan nah, kenapa disebut jamur kuping? Karena bentuk jamur ini seperti kuping kamu. Nah, kuping kamu. Jamur ini enak untuk dicampur masakan apa aja di rumah, digoreng juga bisa. Dan kalau membeli jamur kuping banyak-banyak, jamur kuping ini tahan lama disimpan, bisa disimpan berbulan-bulan seperti itu. Nah, ini jamur kuping bisa simpan di kulkas dalam kondisi segar seperti ini, dia tidak akan buruk. Nah, kita panen lagi, kita cari lagi. Ini ada beberapa jamur kuping. Nah, jamur kuping ini bentuknya seperti kuping. Nah, ini kayak kuping kita nih. Ini. Nah, ini jamur kuping. Cukup dicabut seperti ini. Cukup dicabut seperti ini. Dan kalau panen jamur kuping, kita yang seperti ini bisa kita tinggalkan, yang kecil kita bisa tinggalkan. Tidak seperti jamur tiram, kalau panen satu bongkol harus diambil semua. Sementara jamur kuping kita bisa pilih-pilih, bisa ambil yang besar aja dan yang kecilnya bisa kita tinggalkan. Jatuh. Seperti ini. Kembung saya ini masih campur-campur, masih ada jamur kuping seperti ini. Aduh, cantik-cantik. Tapi juga ada jamur tiram putih seperti ini. Jadi medianya, tempat jamurnya masih campur-campur, belum disatukan kumbung karena
jumlah jamur kuping masih terbatas, baru 2 rak ini. Jamur kuping ini sangat lama pertumbuhannya, perkembangannya. Nih, nah ini bayinya jamur kuping. Ini kira-kira sudah 1 minggu pertumbuhan dan baru sebesar ini. Biasanya jamur kuping seperti ini, yang kecil-kecil seperti ini. Yang kecil-kecil seperti ini, nah, 1 bulan baru bisa dipanen. Jadi sebenarnya jamur kuping tuh ruginya di situ, panennya sangat lama. Beda dengan jamur tiram putih. Nah, ini kayaknya hari mau hujan deh. Ini sudah boleh dipanen. Bisa besar jamurnya. Aduh, kita campur-campur. Di sini ada jamur tiram coklat. Nah, ini masih kecil-kecil jamurnya. Dan jamur kuping ini kayak gini nih, ini kering nih, disiram sampai basah juga nggak apa-apa, dia pertumbuhannya bagus. Nah, itu kan kelihatan seperti kuping kan. Seperti kuping jamurnya, jamur kuping ini enak. Nah,